Pengawal membawa kikir, akulah yang awal dan yang akhir. Shalom, selamat siang, selamat bertemu kembali dalam acara ini. Saya akan bacakan dalam Wahyu 1 ayat yang ke-17, yaitu tentang yang awal dan yang akhir. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya ke atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan Yesus menyatakan, saudaraku, bahwa ada permulaan, itu akan ada akhir. Hidup ini ada lahir, ada yang namanya mati. Saudaraku, di tengah-tengahnya itulah kehidupan manusia. Saudaraku, yang lahir dari bayi dipelihara menjadi balita. Balita terus tumbuh menjadi kanak-kanak. Kanak-kanak menjadi dewasa. Dewasa akhirnya menikah, terus menjadi tua. Kalau sudah tua, lalu lama-lama menjadi, saudaraku, golongan manula, manusia lanjut usia. Lalu menjadi yang namanya almarhum atau almarhumah. Itu manusia, saudara. Karena itu saudara dan saya sadar bahwa hidup ini tidak selamanya. Engkau yang dalam keadaan keberkatan, merasa kaya, merasa mampu, jangan mengangkat dadamu, jangan sombong. Ini seperti pemain sandiwara. Ingat, berulang-ulang saya katakan, saudaraku, seperti seorang pemain sandiwara menjadi raja. Wah, waktu di atas pentas itu dia rasanya paling hebat, paling top. Sudah sadarlah. Tidak berapa lama lagi waktu selesai acara drama itu, dia kembali, saudara, di tempat kosnya, sama seperti apa adanya. Manusia ini cuma sebentar. Bahkan di dalam, saudaraku, orang Jawa berkata, ing donya piro lawase, ing donya mung mampir ngombe es degan. Saudaraku, cuma minum. Kita itu cuma minum sebentar lalu habis, saudaraku. Tetapi ingat, ada sambungan, saudara. Hidup ini tidak berhenti sampai kubur. Ada sambungan hidup yang kekal. Ini yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Artinya, saudara-saudaraku, Yesus datang saat ini, siang hari ini, dalam kehidupan saudara-saudara. Mungkin saudara baru pertama kali dengar nama Yesus. Kalau saudara percaya, kalau saudara yakin akan nama Yesus, maka engkau akan diberi hak, saudara. Bukan main, saudara. Kalau ada satu orang diambil anak angkat, lalu diberi sertifikat, namanya dituliskan di sertifikat. Ini hampir tidak mungkin, saudara. Tapi itu diberikan Tuhan. Yohanes 1:12. Seberapa banyak orang yang percaya kepadanya diberi hak, saudara. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Berarti kita menikmati sorga, tinggal di sorga. Bukan main, saudara-saudara. Karena itu orang yang mengerti, celik matanya beruntung. Rasul Paulus, dia celik dalam masa mendekati tua, saudara. Mendekati dewasa, dia sukses sebagai murid Gamaliel. Paulus, saudaraku, sadar. Tapi waktu dia ketemu Yesus, dia bilang apa? Apa yang dahulu kuanggap untung, itu jadi sampah dibanding kemuliaan yang akan diberikan kepada kita. Karena itu, saudara, jangan hidup sia-sia. Banyak orang pikir, ya pokok hari ini saya senang, besok urusannya nanti. Itu dibutakan oleh si iblis. 2 Korintus 4 ayat 4. Dibutakan, saudara. Setan itu membutakan mata hati, termasuk Hawa dibutakan, saudaraku, mata hatinya.
setan bilang lewat ular itu, kamu tidak akan mati, kamu akan jadi seperti Allah. Saudaraku, itu kata-kata racun yang sangat membinasakan. Dan Hawa kena pagut, kena makan dari tipu daya iblis. Dia mengambil buah, melanggar firman Tuhan, berani resiko saudaraku. Dan akibatnya saudara lihat, akibatnya saudara perhatikan. Banyak orang tidak memikirkan akibat sudah. Itu urusan nanti. Apalagi kalau lagi mabuk. Saudaraku, sudah diberitahu jangan naik mobil, jangan naik bis, jangan naik helikopter. Kamu lagi mabuk. Kamu itu fanatik. Kamu itu kayak sing ya-ya. Saudaraku, waktu mobilnya nabrak, waktu pesawatnya jatuh, baru dia berkata, betul. Semua di dalam alam maut akan berkata, firman-Mu itu benar, Tuhan itu benar, Alkitab itu adalah kebenaran. Saudaraku, Yesus bilang, aku yang awal dan yang akhir. Kalau akhir itu sudah datang, setiap manusia akan ketakutan, mengerikan. Sekarang belum, saudara, masih belum. Apalagi Alkitab mengatakan hari terakhir tidak ada yang tahu, saudara. Kedatangan Tuhan itu satu misteri yang tidak terpecahkan sampai hari ini. Tidak ada yang tahu, saudaraku. Ada orang lagi pesta, tertawa di dalam pesawat, atau pesawat yang nyemplung laut, habis sudah. Dia tidak tahu, tidak sadar. Jangan megahkan hari esok. Hari ini, jikalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Seperti pada waktu penggusaran, tetap ingat akan Tuhan, saudara. Ada batasnya. Engkau saat ini berkelimpahan, tapi semua ada batasnya. Tidak lebih, saudara. Tuhan membuat peraturan. Bangsa Israel yang mengambil mana itu makanan sehari, saudara. Ada orang pikir, wah, pumpung saya bawa tempat besar diisi dengan mana sebanyak-banyaknya. Saudaraku, tidak boleh. Dia makan satu gomer. Ada ukuran dari Tuhan. Disimpan untuk besok jadi ulat bosok, saudaraku. Orang yang menyimpan hartanya untuk esok hari itu bosok, saudaraku. Jadi ulat, tidak bisa dimakan, tidak bisa dibawa. Ini kesimpulan dari Tuhan. Cukup untuk hari ini. Karena itu, saudara, Alkitab memberi jaminan. Kita lihat di dalam Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Kita mau baca sebentar, bukan main. Ini ayat, saudaraku, ya. Saya dikuatkan dengan ayat ini, saudara. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang penting hari ini saudara sehat, memuji Tuhan, bilang Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Cukup. Hari esok tidak tahu, saudara. Berapa orang hari esok seperti masa depan yang penuh harapan. Nanti dulu belum tentu bisa menjalani. Raja Belsasar pikir dia mau menikmati hidup, saudaraku. Daniel sudah berkata, malam itu engkau mati dibunuh. Saudaraku, jari-jari Tuhan menulis, menai tekai ufasim, kamu ditimbang terlalu ringan. Malam itu juga Belsasar tidak pernah berpikir, saudara, mati dibunuh pasti dengan keluarga dekat, tidak mungkin orang luar. Saudaraku, pengawalan raja begitu ketat, tapi bisa, Tuhan itu bisa membunuh orang di tengah pengawalnya yang begitu banyak, bahkan melepaskan Petrus itu dijaga dengan 16 prajurit. Lepas, saudara, lepas dengan luar biasa. Karena itu hiduplah dengan Tuhan, takutlah akan Tuhan. Hidup ini ada batasnya. Aku yang awal dan yang akhir. Kalau sudah datang masa akhir, kita menyesali, tidak bisa berubah lagi. Mari kita berdoa buat saudara yang sadar, sadarlah, bertobat saat ini. Saya berdoa buat saudara. Bapa, Tuhan tahu tangan-tangan yang diangkat pada siang hari ini, Tuhan. Ampuni yang berdosa, ampuni yang menyesali segala kesalahannya. Di dalam nama Yesus, Engkau sudah
diampuni. Engkau punya jaminan hidup yang kekal. Percayalah, percayalah. Tuhan sanggup untuk menyertai kita. Dia yang awal dan yang akhir. Tidak selamanya orang suci itu menderita. Tidak. Orang ujian itu tidak ada seumur hidup. Ujian cuma berapa hari. Juga pencobaan. Masa pandemi akan berakhir. Saudara akan diberkati Tuhan. Kita berdoa. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucapan syukur. Semua yakin dan percaya bersama-sama mengatakan amin. Shalom, saya mewakili GTI Bukit Zaitun dan Pasar Channel ingin mengucapkan kepada seluruh jemaat GTI Bukit Zaitun dan seluruh pemirsa setia channel kami, selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus melimpah atas kita senantiasa. Amin. Lord is my light, Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my. Ho, 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 ho! Merry Christmas!